kan yang membuat VT ya, yang menjelaskan seolah-olah paling tahu kan, gitu. Kalau dari saya intinya saya udah ada di YouTube saya itu adalah korban, mobil saya dibawa kabur sama orang dan saya nggak kenal yang bawa itu siapa. Saya hanya berhubungan dengan atas nama Teguh, ya. Jadi saya nggak kenal tuh yang bawa mobil Alphard saya ke Semarang. Awalnya itu ke Ungaran dulu, dari Ungaran terus ke Semarang. Pokoknya udah ada 3 lokasi mobil saya dipindah-pindah. Nah, itu dijelaskan juga bahwa itu adalah mobil pribadi saya, bukan mobil donasi ya. Jadi kalau orang ada yang bilang donasi, hebat banget, donasi dibelinya Alphard ya. Saya aja kalau emang mau ada yang didonasiin, lebih baik donasi ambulans sama kita, biar kita bisa ngasih ambulans gratis, jasa orang-orang tuh ya. Nah, oke. Dijelaskan itu kalau saya secara detail udah ada di YouTube saya penjelasannya, bahkan bukti-buktinya. Kita sempat diberhentikan sama PJR, terus pokoknya apa ya, agak ribet menjelaskan. Intinya saya korban lah ya, boleh cek di video saya dan bukti-buktinya semua detail ada gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kata saya pemain roda 4, roda 10 aja saya nggak tahu ya. Saya baru pertama kali jadi korban, saya seolah-olah dijadiin pelaku sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan yang kedua, katanya seolah-olah ngomong saya dari kemarin pakai inisial Bapak. Bapak dari kemarin nggak ada ngomong inisial ya Pak. Saya rekam semuanya, bukti-buktinya udah kita simpan. Bapak bilang perlu saya buktikan Novi adalah pemain narkoba. Ini saya ulang lagi nih, Novi kamu bilang, kamu nggak ada bilang PNY atau NP atau apa, kamu nggak ada. Selama ini kamu ngomongnya Novi. Jadi kamu selama ini pembunuhan karakter sama saya. Ya saya nggak akan pernah lupa itu, karena semua buktinya sudah saya simpan dengan rapi. Kamu tinggal tunggu aja Pak, ya gitu. Jadi menurut saya yang awalnya nih orang ini udah minta maaf gitu, tapi besoknya berkuar-kuar lagi. Jadi kayak ODGJ gitu loh, apa lupa ingatan atau amnesia atau seperti apa gitu. Saya nggak ngerti gitu, itu di luar dari kuasa saya. Nah yang pertama, harusnya kan ini kalau emang dia pengacara yang baik, contoh misalnya Pak Denis, contoh Kak Sil, yang berhubungan dengan kuasanya aja. Soal donasi, ya udah soal donasi, kenapa pakai ranah personal saya dibuka-buka seolah-olah paling tahu. Bilang operasi 2017, operasi hidung 2017. Emang saya 2017 sudah sosial, saya tanya. Yayasan berdiri aja 2021, katanya saya oplas pakai duit donasi. Kalian tuh udah ngaco tau nggak? Udah di luar dari nalar kalian tuh ngomong. Udah bener-bener ngelebihin buat saya, udah ngelebihin dari ODGJ, kata-katanya berbeda-beda. Gitu. Jadi kalau kamu seolah-olah sekarang baik, seolah-olah kamu mau menunjukkan di publik kamu baik, netral, nggak akan bisa. Buat saya ya, ini saya nggak ada buzzer, tapi percaya sama saya, citra kamu udah buruk di mata netizen. Tinggal tunggu aja Pak. Kak Sil aja, Kak Sil ada yang mau tambahin Kak? Oke, Kak Sil, mungkin ada yang mau dinarasikan Kak Sil? Dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, selamat malam Kak Sil. Waalaikumsalam Bang Faktual, Novi, Bang Denis, Mbak Zi, Mirwan, Icalia, Putra Indonesia. Jadi begini ya, saya tidak menyapa Erdelo karena saya mau bicara sama Erdelo ya, bahwa selama ini Anda berlindung di balik Agus, berlindung di balik surat kuasa Agus yang notabene adalah kesempatannya untuk melaporkan Novi secara pidana 2 kali. Kemudian kamu berlindung atas dasar surat kuasa dan menghina-hina Novi, ya, membuat framing-framing berita-berita hoax, mengata-ngatai. Anda ini punya otak apa enggak? Ya, Anda ini seorang pengacara. Kenapa kemudian Anda menjadi seorang yang sangat jahat sekali? Ya, surat kuasa itu digunakan ya untuk kewenangannya terhadap khususnya di mana. Kalau khususnya melaporkan ya melaporkan saja, tapi Anda meluas melebar panjang kali lebar mengata-ngatai klien saya.
clear dan jelas tentang narkoboy, tentang roda 4. Kalau Anda memang ingin ya berperang soal yayasan, itu harusnya kewenangannya yayasan dong, bukan body shaming, ya, bukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Itu pasal Anda sudah berlapis, dan saya khususnya sudah membuat tinjauan hukumnya dan buat kerangka hukum. Dan kapanpun Novi siap untuk melaporkan Anda dengan pasal berlapis ini, saya siap untuk mendampingi. Tidak boleh sembarang orang kemudian memframing orang, mengatai orang pembunuhan karakter. Apalagi Novi ini adalah orang yang sedang bergerak di kegiatan sosial, yang sedang membantu banyak orang. Ya, di mana hati nurani kamu? Ketika saya bingung nih, kamu kemarin itu lagi mabok atau lagi ngobat, ya, sampai teriak, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya akan lepas toga saya. Netizen sekalian, sampai kapanpun netizen, jangan lupakan itu, ya, jangan lupakan kesombongan seseorang, apalagi ini seorang pengacara yang jelas-jelas harus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, bukan malah kemudian mengancam-ngancam dengan tuduhan yang tidak berdasar. Orang pengacara kan sekolah, makan sekolahan, ya, sekolah sarjana hukum, kemudian pendidikan khusus profesi advokat. Di situ undang-undang tentang advokat harus dipelajari. Di dalamnya ada tentang kode etik. Nah, saya bingung, Anda sekolahnya di mana, bro? Ya, sampai sedemikian seperti benci sama Novi banget.